Halo, aku Jennifer, dan aku punya sebuah pengakuan. Aku telah lama sekali membenci seseorang yang sangat dekat denganku, dan kini aku sangat malu terhadap diriku sendiri. Aku punya adik perempuan namanya Stella. Saat dia lahir, usiaku 4 tahun. Dan aku ingat betapa antusiasnya aku akan punya adik bayi perempuan yang bisa bermain denganku. Saat itu aku sendiri sebenarnya juga masih kecil, tapi semuanya sudah sangat keliru sejak awal. Saat dilahirkan, berat badan Stella kurang dan harus terus dirawat di rumah sakit. Dia berjuang berminggu-minggu dengan semua orang, kerabat dan teman-teman mengkhawatirkan keadaannya. Sementara itu, aku terlupakan oleh semua orang. 3 minggu lalu aku adalah pusat perhatian. Semua orang bermain denganku dan memberiku banyak hadiah. Tapi kini semua orang membicarakan Stella dan tak ada yang memedulikan keadaanku. Aku mencari cara untuk menarik perhatian orang dewasa. Aku mengamuk, tapi orang tuaku segera menjelaskan bahwa amukanku tak akan membuat semua orang melupakan Stella, dan aku seharusnya tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Jujur, aku sangat tersinggung, tapi perasaanku ini tak disadari oleh siapapun. Ketika pada akhirnya mereka membawa Stella pulang, aku tak merasakan apapun saat melihat makhluk jelek yang menjerit-jerit itu. Tentu saja aku tak bisa bermain dengannya, seperti yang mereka janjikan. Tapi setidaknya aku kembali mendapatkan orang tuaku. Tapi tak seorang pun siap untuk menemaniku bermain atau berjalan-jalan seharian. Orang tuaku punya kegiatan lebih penting lain, yaitu membawa Stella ke banyak dokter. Aku harus belajar untuk mengatasi urusanku sendiri dan hanya memperoleh setengah perhatian yang seharusnya sepenuhnya milikku. Lalu aku masuk sekolah. Keadaannya tidak membaik. Stella tumbuh sebagai anak sakit-sakitan dan orang tuaku selalu menghabiskan waktu, usaha, dan uang mereka untuk mengobati Stella dari penyakit yang satu ke penyakit yang lain. Pada saat yang sama, aku adalah anak yang sangat normal dengan sekolah, hobi, dan teman-temanku. Orang tuaku memberi perhatian, tapi tidak sebanyak yang aku inginkan, dan aku memecahkan hampir semua masalahku sendiri. Aku menjadi sangat benci kepada orang tuaku dan mulai merasa jijik terhadap adikku, si monster tak berdaya itu. Ketika aku remaja, keadaan bahkan menjadi semakin buruk. Selalu saja Stella ini, Stella itu. Sementara itu, ketika aku tumbuh besar, sepertinya orang tuaku menganggap tugas mereka sebagai orang tua sudah selesai. Aku mencoba membangkang untuk mendapatkan perhatian lebih, meminta tolong, atau bahkan berbicara kepada mereka. Saat itulah orang tuaku menjelaskan kepadaku bahwa mereka sangat menyayangiku, tapi mereka menganggapku sebagai anak mandiri yang tidak membutuhkan dukungan terlalu banyak. Jenny, lihatlah betapa kuatnya dirimu. Kamu bisa mengatasi semuanya. Stella itu lemah. Dia selalu sakit. Siapa yang akan merawatnya? Sementara kamu tak akan punya masalah dalam situasi apapun. Kami sangat bangga kepadamu. Ya, kebanggaan memang terkesan hebat. Tapi, bisa berikan sedikit dukungan? Bagian terburuk terjadi. Saat aku seharusnya bersekolah di tempat baru di luar kota, sehingga harus pindah dari rumah orang tuaku selama masa sekolah itu. Aku sudah lama sekali meminta dibelikan gitar kepada orang tuaku. Semuanya tampak baik-baik saja. Adikku bersekolah, kesehatan sepertinya juga baik, dan kurasa kami akhirnya akan punya keluarga yang seimbang. Aku tidak banyak berkomunikasi dengan Stella. Aku tidak memiliki minat yang sama dengannya, dan tidak terlalu bersemangat berbicara dengannya saat dia dengan canggung berusaha memulai percakapan. Jadi aku merasa yakin diriku akan mendapatkan gitarku. Tapi tiba-tiba, Stella menderita infeksi paru-paru. Harus tinggal di rumah selama beberapa bulan, dan setelah itu para dokter bilang, orang tuaku harus membawa Stella tinggal di pesisir setidaknya selama sebulan. Tebak jawaban apa yang kudapat? Maaf sayang, tinggal sebulan di pesisir itu mahal. Jadi kita belum bisa membeli gitar sekarang. Bisakah kamu menunggu sebentar? Aku geram sekali. Lagi-lagi putri kecil itu mendapatkan semuanya. Sementara aku meninggalkan rumah seperti anjing liar. Saat itu, aku bahkan tidak berusaha berunding dengan orang tuaku. Aku meninggalkan rumah begitu saja dengan penuh amarah dan kecewa. Aku bahkan membayangkan betapa indahnya hidupku tanpa Stella, dan aku tidak bersimpati sedikit pun kepadanya. Perasaan itu tidak memudar selama semester itu, dan aku pulang dengan penuh kekesalan saat liburan Natal. Situasinya tampaknya tidak berubah sedikit pun. Tibalah waktunya untuk bertukar kado. Aku sangat terkejut saat kulihat Stella membawakanku sebuah gitar. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku tahu orang tuaku masih tidak punya uang. Stella bilang, ini hadiah dari dia pribadi. Tapi bagaimana mungkin?
Dia mengakui bahwa dia merasa tak enak melihatku tak mendapatkan gitar yang kuinginkan, sehingga dia membelanjakan seluruh tabungannya untuk itu dan bahkan mengambil pekerjaan-pekerjaan kecil selama liburan untuk mengumpulkan uang. Aku tidak dapat menahan tangisku. Aku sangat malu jika mengingat semua pikiran tentang adikku. Ternyata aku sama sekali tak mengenalnya dan sudah bersikap sangat egois. Kurasa saat itulah aku menjadi dewasa. Kini aku sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan orang tua dan adik perempuanku. Pelajaran yang dapat kupetik adalah membenci seseorang tanpa mengenalnya dengan baik adalah sifat kekanak-kanakan dan dapat menjadi bumerang.